Nama saya Iqbal Maulana. Suatu saat saya akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya Ulfa. Selain menjadi penghafal Quran, melalui gambar yang saya ambil, saya berharap mampu menyampaikan pesan dakwah. Saya Khadijah, menjadi pendakwah adalah jalan hidup yang saya pilih. Nama saya Sultan, menjadi ulama besar adalah impian saya di masa depan. Halo teman-teman, nama saya Maryam. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Mari wujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran dengan bergabung bersama kami menjadi orang tua asuh. You've been told me in outside before we sit in this podcast that your first language is English. Because when I was a small girl, my mom and my dad usually talk with me in English, and my mom and my dad told me, why did they told me to speak in English first? Because English is the most important language to go outside, to exploring the world, to adventure the world. Yara kan pengen jadi ustazah kayak Uma, a preacher. Insyaallah. Jadi Yara butuh keberanian buat berbicara, butuh public speaking. Nah, skill itu susah dicapai kalau misalkan nggak pernah ngomong di depan orang. Jadi Yara ingin ikut lomba itu. I want to learn about Arabic. I want to get more knowledge there so that I can be an actual preacher. Why you want to memorizing the Quran? Karena Al-Quran itu berteman kita, dan itu tuh kita harus pelajarin isinya. Maka itu karena kedua yang Yara makanya harus belajar bahasa Arab, karena Yara pengen tahu artinya juga. BBM Bincang Bareng Mapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran se-Indonesia. Kembali lagi di podcast BBM Bincang Bareng Mafas. Alhamdulillah aku senang banget hari ini karena bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk di ruang podcast yang Masya Allah banget. Kemudian aku mendapatkan kesempatan untuk bisa jadi host di podcast BBM Askanul Hufaz. Baik, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Vika Tririndiasari. Aku salah satu santri pengabdian di Maskanul Hufaz, dan alhamdulillah kemarin telah melangsungkan wisuda di bulan September. Dan kali ini aku diamanahkan di salah satu departemen partnership dan media. Oke, hari ini podcastnya sangat berbeda. Kenapa? Karena kita kedatangan guest star yang spesial, yang imut-imut ya. Mungkin biasanya kita lihat di podcast-podcast sebelumnya itu talent-talent yang diundang itu pasti orang-orang hebat, pasti orang-orang spesial, pasti orang-orang istimewa. Kalau nggak hebat, kalau nggak istimewa, nggak mungkin diundang di podcast BBM Askanul Hufaz. Karena orang-orang yang duduk di sini pasti orang-orang yang keren gitu. Tapi mungkin kita sebelumnya kita menginterview banyak orang-orang atau teman-teman yang lebih dewasa ya, guru-guru, mungkin ada santri di Maskanul Hufaz, kemudian mungkin ada beberapa influencer kali ya. Ya, intinya kali ini guest starnya itu berbeda. She's a girl, she's very beautiful, she's so smart, and dia sangat imut banget, dan dia sangat pandai, pintar dalam berbahasa Inggris, Masya Allah banget. Kemudian dia punya banyak achievement dalam bidang bahasa Inggris, salah satunya adalah storytelling. Jadi storytelling itu adalah skill untuk bercerita. Kalau gitu kita langsung aja, bagaimana sih ceritanya kok dia bisa berbahasa Inggris dengan baik, kemudian bagaimana sih orang tuanya mengajarkan dia sampai dia bisa memiliki banyak prestasi di bidang bahasa Inggris, dan bagaimana ceritanya, kisahnya kok bisa masuk ke Maskanul Hufaz dan menghafalkan Al-Quran. Kalau gitu kita langsung aja sapa dia yang paling imut ini. Kalau aku sih manggilnya si Bule ya, si Bule. Karena kita sebelumnya di luar podcast ini sering banget mengobrol, sering banget discuss sebenarnya untuk membantu increase my English skill sebenarnya. Dan kali ini bisa duduk berdua sama dia dan ngobrol secara khusus di podcast BBM Podcast nomor 1 di Indonesia insyaallah. Oke, kalau gitu kita langsung aja sapa Mutiara. Assalamualaikum Mutiara. Waalaikumsalam. Masya Allah. How are you? I'm fine, alhamdulillah. Masya Allah. How is your mom and dad in home? Is that okay? Baik,
Oma sama Dedi Yara tuh baik di rumah. Kalau sama Yara tuh baik, walaupun marah itu karena sayang. Terus jarang banget, kadang-kadang marah tuh jarang banget pokoknya gitu. So, do you miss them? Kamu kangen nggak sama dia? Kangen sih. I really miss them. Aku kangen banget sama Oma sama Dedi. Ya biasanya Yara manja-manjain gitu. Sekarang nggak ada? Yara di sini sekarang. Yara nggak di sini, berjuang gitu ya. Berjuang untuk membanggakan Mama Dedi. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Yara, bahasa apa nih yang mau kita pakai? Apa bahasa Inggris atau Yara lebih nyaman apa? Mau bahasa Inggris dalam pertanyaannya double? Dua-duanya both. Oke, nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan ke Yara. Just make it relax, okay? How do you feel now? Not so nervous. Pretty nervous. Sedikit gugup. How you handle it? I mean, like, this is the first time you sit in here in this podcast. How do you feel? Bagaimana perasaan Yara ketika Yara di-invite, kan, to become one of guest star in this podcast? Kayak kaget gitu, bisa. Ya sih agak gugup sedikit, tapi gak terlalu gugup. Yang penting Yara bagus lah. Nama panjang Yara siapa? Mutiara Sabrina Lumanau. Mutiara Sabrina. Itu artinya apa tuh? Mutiara artinya mutiara. Sabrina princess apa ya? Putri. Putri. Terus Lumanau tuh marga. Lumanau marga. Jadi marga Manado. You've been kita diskusi sebelumnya kan di asrama Yara. Kemudian Yara bilang bahwasanya Lumanau itu salah satu marga di Manado. Kemudian itu dari kakek ya? Cerita yang itu, yang convert to Islam. Itu tuh dari buyut. Nah, tapi Lumanau itu tuh kayak marga untuk yang Kristen, kayak Manado Kristen, tapi karena buyut Yara tuh convert Islam, jadi Islam gitu, jadinya seluruh keluarga pakai, tapi tetap Islam. Ya. Okay. How old are you now? And just telling about yourself first. Yara itu tuh 11 umurnya. 11 tahun. Ya. Yara tuh anak tunggal di rumah. Jadi Yara cuma bertigaan sama Mama sama Dedi, gak punya kakak, gak punya adik. Jadi anak tunggal sendiri ya di rumah. Jadi kalau di sini tuh rasanya kayak Yara sekarang bukan cuma anak tunggal, jadi kakak sama adik. Banyak saudara di sini, banyak teman-teman di sini gitu ya. Jadi rame gitu ya. Tapi sebelumnya kan sendirian di rumah, tapi nggak masalah kan. Maksudnya kan ada gak rasa pengen banget nih punya saudara gitu, pengen banget punya kakak atau pengen banget punya adik gitu. Terus pernah punya perasaan pengen nih punya adik biar bisa main bareng. Iya, seru lah. Tapi lebih seru karena kan sama mama sama Dedi ya, belajar gitu. Iya, belajar di rumah gitu. Ada online-nya, offline-nya. Masya Allah. Oke, next question. Yara kan punya beberapa prestasi gitu ya, Masya Allah banget. Nah, sebelum kita masuk lebih detail lagi ke prestasi-prestasi yang pernah Yara achieve gitu ya, pernah Yara dapatkan, pernah Yara capai gitu dalam hidup Yara. Nah, kira-kira nih apa sih yang memotivasi Yara itu untuk ikut lomba, untuk mau gitu ikut ya itu berbagai macam lomba yang Yara lakukan gitu. Sedangkan kan Yara masih muda nih, kan biasanya main-main tuh teman-teman gitu, maunya kan main-main gitu, nggak mau lah ikut lomba-lomba kayak gitu, pasti ada rasa males gitu. Nah, apa yang memotivasi Yara sampai akhirnya Yara mau ikut beberapa lomba itu? Apakah dari Yara sendiri atau dari orang tua? Itu dari Yara sendiri. Jadi itu Yara kan pengen jadi ustazah kayak Uma, a preacher. Insya Allah. Jadi
Yara butuh keberanian buat berbicara, butuh public speaking. Nah, skill itu susah dicapai kalau misalkan nggak pernah ngomong di depan orang. Jadi Yara ingin ikut lomba itu karena Yara ingin menjadi preacher seperti Una dan ya. So you joining about that competitions? Yeah, because I want to be a preacher. So you want to be a preacher. So what competition that you've been joining? Like storytelling kan? Storytelling. Then let me read your achievement. So Yara is the first place in storytelling Shafes. Yes. And then third place in Shafes too, traditional dance competitions. Yeah. So in Shafes, we can choose. But choose the kind of competitions. Yeah, but last time, the last one I didn't really had any like. Well, in that Shafes competition, we get to choose, but at that time, the Shafes competition didn't have the choosing for the storytelling, and I wanted to join dancing. Dancing. Yeah. So that is the first experience for you, or you've been my doing first that experience. first experience. How do you feel? I mean, like that is your first experience to do dance competitions. How you practice that? Kaku ya. Kaku. Terus latihannya gimana? Latihannya tuh di rumah. Sama mami sama Dedi. Iya, Uma kasih tahu videonya, ntar Yara disuruh ituin, ntar dibenerin aja. Kenapa Yara mau mengikuti perlombaan yang itu sebenarnya hal yang baru buat Yara kan? Sedangkan Yara fokusnya ingin untuk increase public speaking. Ya, want to be a preacher. I want to try new things. Yara pengen mencoba apapun, sesuatu hal yang baru. So you like a new thing and you want to try that. Okay, that's good. Okay, next, Yara adalah second place in storytelling. You have a lot of storytelling, ya kan? Yeah, I always have. And then third place in news and literacy. Yeah. What literacy? Literacy. Songs competitions. Singing competition. Okay. What song is that your favorite too, or you that is the new thing that you try? New thing again. I never joined a singing competition. But the singing is like traditional. What? Jadi kayak traditional. What traditional? What song? Dari Jawa. Itu tuh Re Ayo. But you're not from Java. Yeah. Why you want to try that? Because that is bagian dari Indonesia. Yeah, that's because it's traditional, and there's about a few songs that were supposed to be chosen too, but I choose Re Ayo. Okay. You wanna sing in here or just try that? I kind of forgot about it. About the lyric, you forgot about lyrics. Oh, maybe you want to try other song maybe. Iya kan, kamu kan udah nemu kan tadi song yang lagu yang tadi kamu tunjukkan ke Ustazah. Sekarang Ustazah mau denger audience, I think. Audience want to hear your voice in here. Just try, maybe just one word, one lyrics. Tapi ini dari yang storytelling. Storytelling, okay. Just try that. Adele, okay. Don't you remember the reason you left me? Masya Allah. So you changed the lyric from love to left. Because the story of Malin Kundang is left her mother. Yeah, he left her mother to try to become a success person, but well, he didn't keep his promise that he will come back and make his mother proud. Okay. Jadi gak janjinya itu. He broke the promise. Yeah, broke the promise. Okay, we're gonna try you to doing some storytelling next, okay, after this. But I want to make it finish your achievement first. Well, next is storytelling Shafes again, and then at previous schools you have a lot of rankings. Yeah, rankings. Really? Yeah. What number?
Usually number one. Number one, inshallah. So what your favorite lessons in your school? Except English. Right? In my school. Maybe like math. My old school. Old school. Science. Science. Wow. Science. Why you love science? It's like all about new things, like animals and this. I like all about science. I usually learn, but sometimes like the other ones that are supposed to be like for junior high school, I literally learn it. But it's good, right? Yeah. Okay. And then science and then English. Iya. Belajarnya sains sama English suka yang setahu Uma sih Yara suka semua. Suka semua, iya. Setahu Uma tuh Yara suka semua sama suka hal-hal baru tadi. Yeah, okay. Sama selalu enthusiastic. Yes. Oke. Jadi sekolah Yara itu sebelumnya di mana? Shafana Islamic School. Jadi itu online atau offline? Dua-duanya. Karena waktu offline itu tuh waktu kelas 1 sama kelas 4. Jadi itu offline pas kelas 1 SD. Nah tuh pas kelas 1 SD Yara tuh belum COVID. Jadi Yara kan tetap main sama teman. Terus habis itu kelas 2 ya COVID. Terus sama COVID Yara jalan-jalan. Kadang-kadang jalan-jalan 1 bulan di Jogja, di Lombok ya, gimana-mana lah. And you have a chance to try 5 stars hotels because it's a cheap. Jadi murah semuanya. Karena lagi pandemi. Jadi kan gak ada yang keluar tuh. Okay, next kita akan ngobrol soal storytelling, ya kan? About storytelling competitions. The language is English, right? And then you've been told me in outside before we sit in this podcast that your first language is English. Jadi and tuh bahasa how? Jadi bahasa pertama Yara itu tuh English. Karena try to with English now. Because when I was a small girl, my mom and my dad usually talk with me in English, and my mom and my dad told me why did they told me to speak in English first, because like English is the most important language to go outside, to exploring the world, to adventure the world. So if you try to ask a tour guide, you can just ask him in English if you need a tour guide like that. And after that, when I was a child, my mom and my dad talk with me in English, give me like English videos, like prophets. I also learn about English. Jadi kisah tentang nabi-nabi juga bahasa Inggris semuanya, kartun, TV juga bahasa Inggris, semuanya lah bahasa Inggris. Yara mulai belajar bahasa Indonesia tuh waktu Yara SD kelas 1. Jadi kan Yara mulai gak tahu tuh. Jadi dari TK itu tuh ya TK sekolah Yara tuh pakai bahasa Inggris. Nah, pas selama Yara ke SD, Yara kebingungan nih. Kok gini? Kok semuanya ngomong pakai bahasa Indonesia? Jadi and after that my mom and my dad teach me Indonesian. And then like my mom and my dad said, you can always do Indonesian because you live in Indonesia, like that. Because it's too difficult when you grow up to learn about other language, right? Iya. Kalau misalkan udah tua tuh kayak agak susah. Terus ngucapinnya takutnya nggak bener atau apa. Jadi bagaimana Yara membangun percakapan to build the conversations with your new friends that it's they doesn't know at all about English? Yara build percakapannya itu tuh dengan Yara tuh belajar sama Mama sama Dedi gitu bahasa Indonesia. Terus Yara kan belajar misalkan kata ini. Terus habis itu Yara coba ngobrol sama mereka. Terus lama-kelamaan Yara jadi terbiasa ngedengar mereka gitu. Terbiasa mendengar mereka dengan bahasa Indonesia.
Terus Yara jadi gampang ngucapnya juga karena belajar di rumah sama di sekolah. Oke. Jadi mana yang paling sulit ketika Yara belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? The struggles, I mean, which one? Indonesia. Indonesia, really? Oke. Ya, mungkin karena memang bahasa pertama Yara adalah bahasa Inggris gitu ya. Dengan niat dan tujuan supaya Yara terbiasa dengan bahasa internasional dulu gitu. Supaya nanti memudahkan Yara ketika besar dan dewasa, jadinya tinggal mudah gitu ya untuk explore dunia gitu kan, untuk bisa to make your dreams come true, to be a preacher, because Indonesia mudah dipelajari karena Yara memang orang Indonesia dan tinggalnya di Indonesia gitu ya. Makanya kenapa mungkin orang tua Yara ingin Yara belajar bahasa English dulu. So ada nggak bahasa lain yang mau Yara pelajarin? What language? Bahasa Arab. Itu tuh Yara pengen belajar bahasa Arab karena abis dari sini Yara mau ke Al Azhar Kairo. Insyaallah. Abis dari sini tuh pengen ke Al Azhar Kairo insyaallah. Jadi kan Yara cita-citanya jadi ustazah tuh, jadi umar. Terus abis itu kayak kalau misalkan Yara jadi ustazah terus preachingnya di luar negeri, tapi kayak di Timur Tengah gak terlalu banyak kan kalau yang tahu bahasa Inggris gitu. Jadi jangan bahasa Inggris itu doang. Al Azhar Kairo kan pakai bahasa Arab tuh. So I want to learn about Arabic because so that I can learn there and get more like knowledge. Yes. I want to get more knowledge there so that I can be an actual preacher. Inshallah. So what other language again? Maybe you want to try to learning about French, maybe Turkish or something. Well, I wanted to try Russian. Yeah. Russian, you've been told me. People said like Russian's the hardest language. Like I want to try the hardest language. And then you have the other reason. Because the Russian is the big country. Right? Big country. Yeah, big country. And I want to try to see there. Masya Allah. So, jadi punya nggak bahasa Rusia satu kalimat aja, satu kata, maybe just try that. Ya kan audiens mau tahu kan, siapa tahu memang Yara kan menyukai hal-hal baru, menyukai hal-hal yang itu so challenging for you, and just try that in here, try to show them. Здравствуйте, меня зовут Яра. Это потрясающе. Inshallah. What meaning? Hi, my name is Yara. Halo, namaku Yara. Nama kamu siapa? Okay. If I say namaku Vika, how berbicara? Bagaimana cara ngobrol di Rusia? Меня зовут Vika. Меня зовут. Susah juga ya? Susah ingat Yara. Okay, jadi so your target is you want to learning more about Arabic. Yeah. Because you want goes to Al Azhar. My actual target is learning Quran and Inshallah. Yeah, we gonna talk about Quran later, okay? Next questions. Pertanyaan selanjutnya adalah you wanna be a preacher, like Ummah, right? Why you so idolized her? Why you idolized Ummah? Actually, Ummah? sebenarnya Yara gak cuman idolain Ummah doang. Banyak idola Yara. Oh ya? Iya, banyak. Siapa? Ada Ummah, ada siapa? Ada Ustazah Dunia, Ustazah Dunia Syuaib. Terus habis itu Yasmin Wagahed ya. Yasmin Wagahed. Dan? Iya, segitu kan. Yara pengen karena itu mengajarkan kayak tentang Islam. Ya. Masya Allah. Kenapa Yara ingin menjadi preacher? Karena Yara ingin berdakwah gitu kan? Iya, berdakwah tentang Islam. Jadi tuh Yara pengen berdakwah tentang Islam. Kan ada hadisnya juga yang orang yang mengajarkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya
orang adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. So that's why you want to be a preacher like Yes. like Ummah and other Yes. preacher, international preacher. And I want to learn a lot of hadith. Oh really? Yeah. Okay. Well, why you want to memorizing the Quran? Because you so young. Like what I said, di umur Yara adalah masa-masa atau fase di mana anak-anak itu suka bermain gitu. Kenapa Yara mau menyibukkan diri untuk selain mengikuti lomba-lomba tadi, Yara mau menghafalkan Al-Quran? Karena Al-Quran itu pedoman kita dan itu tuh kita harus pelajarin isinya. Maka itu karena kedua yang Yara makanya harus belajar bahasa Arab, karena Yara pengen tahu artinya juga. Artinya kan ada makna-maknanya juga tuh, jadi pengen tahu. Yara juga ingin membahagiakan orang tua pasti ya. Ingin ngasih Memasukkan ke surga. Masya Allah. Berarti Yara punya ingin membangun surga tertinggi buat Mommy and Daddy. Uma and Daddy. Uma and Daddy. Yeah. Oke. Jadi manggilnya Uma ya? Uma juga. Oke, Uma dan Daddy. Oke. Kenapa Yara mau masuk ke Maskanul Hufaz? Kan pasti ada tuh rencana-rencana lain atau other plan, boarding school ya, ma'had, pesantren gitu. Kenapa harus Maskanul Hufaz? Atau karena ada umahnya, atau mungkin Yara emang ya aku mau belajar gitu dan Maskanul Hufaz ini yang terbaik insyaallah itu atau gitu. Nah, gini. Jadi tuh dulunya tuh Yara masuk Bilmas. Oh. Bilmas pertama kali dibuat ya masuk. Angkatan pertama kayaknya. Oke. Terus abis itu Yara masuk Bilmas, Yara udah idolanya udah Uma itu. Terus abis itu Yara tuh pengen belajar di Maskanul Hufaz. Jadi kan awal-awalnya mau lanjut kelas 5 nih, kelas 5 SD. Terus abis itu tiba-tiba mau bilang begini ke Yara, Maskanul Hufaz punya Uma ngebuka buat anak SD seumuran Yara gitu. Jadi bareng-bareng sama anak-anak lain SD gitu. Mau gak Yara ikut? Ya gimana Yara jawab lah, mau. Masya Allah. Terus kamu bersemangat banget ya Yara? Bersemangat banget. Terus habis itu langsung daftarin. Terus kita lihat-lihat dulu Maskanul Hufaznya. Terus ini kayaknya bakal bagus nih buat Yara. Akhirnya masuk di Maskanul Hufaz Lil Atfal. Iya, karena kalau di dulu banyak sih pelajarannya, jadi kayak gak terlalu fokus sama Al-Quran. Karena banyak, ada science, English, matematika, Arabik juga ada, tapi cuman beberapa kosakata doang. Jadi terus abis itu ada Islamic Studies. What kind of Islamic Studies? Seperti apa tuh? Islamic Studies tuh kayak belajar tentang ya sahabat-sahabat Rasul, tentang nabi-nabi gitulah. Oke. Jadi akhirnya Yara memutuskan untuk masuk ke Maskanul Hufaz Lil Atfal. Itu keinginan Yara sendiri ya? Berarti atau ada dari Uma juga? Keinginan Yara sendiri. Oke. Berarti ya Yara yang searching atau ada dari mama gitu, ada dari Uma gitu? Itu tuh Yara lagi main biasa gitu, main. Terus Uma lagi ngeliat Instagram. Baru deh Uma bilang ada Lil Atfal, mau masuk? Ya. Oke, jadi akhirnya masuk ke Maskanul Hufaz Lil Atfal ya. Jadi gimana perasaan Yara bisa tinggal di sini jauh dari orang tua gitu kan, menghafalkan Al-Quran gitu? Yang pasti happy, tapi ada kangennya sedikit, tapi gak terlalu kepikir kangennya karena udah punya banyak saudara. Ya, punya banyak saudara, suka main. Terus abis itu fokus ke hafalan, cari hafalan setiap hari gitu. Method to memorize the Quran. Cara Yara menghafal itu tuh pertama baca minimal tuh 3 kali. Baca ayatnya atau kayak yang apa tuh? Baca artinya? Baca itunya apa sih? Terjemahan. Bukan ini yang wakaf. Oh, wakafnya. Baca sampai wakafnya dulu. Terus abis itu
ulangin berkali-kali. Kalau wakafnya panjang ya dibagi-bagi sedikit lah, ulangin berkali-kali tuh 3 kali minimal. Terus abis itu sambil dilihat. Nah sekarang dihafalnya itu tuh minimal 3 kali juga, diulang sampai benar-benar hafal, sampai lancar. Terus habis itu ayat wakaf selanjutnya atau ayat selanjutnya gitu, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, kayak gitulah. Terus sampai hafal gitu, sampai hafal. Insyaallah. Sekarang udah juz berapa berarti? Juz 1. Sebelumnya menghafal di rumah ada tabungan nggak atau bagaimana? Pernah ada tabungan. Bukan pernah, emang ada tabungan. Masya Allah. How many juz? 10. Masya Allah, Allahu Akbar, 10 juz, luar biasa ya. Berarti Yara ingin mengulang lagi di sini, memurojaah kembali di sini sambil menambah hafalan yang baru ya. Iya. Seneng nggak sih belajar di Lil Atfal? Seneng banget ya. Apa sih what memorized thing yang itu bikin Yara aduh aku betah banget di sini gitu? Ya ada teman-teman, jadi gak selalu keinget. Rindu sama orang tua nggak keinget terus. Jadi cuman sekali-sekali rindu. Kayak kita harus berjuang. Gitu. Rindu boleh tapi tetap harus berjuang ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Sekarang apa sih pelajaran favorit? What your favorite lessons in Lil Atfal? Kecuali menghafal Al-Quran ya, ada nggak pelajaran lain gitu di Lil Atfal yang memang Yara suka banget di situ? PAI. Apa? PAI itu kayak yang Yara bilang Islamic Studies gitu. Islamic Studies. Iya. Tapi ya setahu Uma banyak yang Yara suka. Semuanya Yara enthusiastic buat belajar. Yang penting tuh Yara semangat buat belajar. Keterampilan baru apa yang udah Yara bisa selama di Lil Atfal gitu? Hal baru apa yang udah Yara bisa di sini? Misalkan mungkin kan ada tuh yang biasanya mungkin gak bisa bangun subuh, tiba-tiba udah di pesantren itu bisa bangun subuh gitu. Kalau Yara ini apa nih? Kalau Yara, what your favorite, what your new thing? Udah bisa cuci piring, cuci baju. Insyaallah, cuci baju sendiri ya? Iya, cuci baju sendiri, terus abis itu bersih-bersih lah. Sama Yara mulai rajin sekarang. Masya Allah. Sebelumnya di rumah Yara gak ada kerjaan apa-apa. Uma tuh surahnya cuma belajar. Iya. Tapi itu merasa ini gak sih buat Yara, kan ada orang yang ada anak kecil, anak muda ya masih di umuran Yara ini, ketika disuruh untuk belajar itu merasa bahwa itu tertekan, itu merasa no I'm not like this, aku gak suka ini gitu. Ada gak Yara seperti itu? Enggak. Yara gak ngerasa tertekan. Really? That is your favorite? Yeah. To learn? Iya, karena Yara semangat. Iya, suka hal-hal baru tadi ya, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Jadi Yara udah lebih mandiri di sini. Yara udah bisa mendapatkan hal baru sama teman-teman juga, dan bisa belajar Al-Quran tentunya tadi ya. Masya Allah. Oke, ada yang Ustazah lupa tentang belajar storytelling tadi gitu. Apa sih what preparations that you need to training competitions? Yang pertama itu tuh Yara harus menghafal sama ya tahu yang Yara harus jelasin tuh apa. Yara menghafal, jelasin. Oh gini Yara hafalin. Terus habis itu kalau misalkan Yara harus tahu yang Yara harus ceritain itu juga apa. Karena takutnya tiba-tiba nggak tahu gitu. Nggak tahu ini pakai bahasa lain aja gitu. Jangan, nggak harus nge-lag juga. Ntar nilainya kurang. Terus properti kayak misalkan ada burung hutut gitu, ada burung hututnya ke Nabi Sulaiman bilang, I have some information from the kingdom of Sheba which you do not know. Tapi kayak ada gambarnya gitu. Terus yang ketiga tuh dilancarin aja pokoknya. Dilancarin terus. And then the braveness. Ya. Keberanian Yara Yara harus lancar pokoknya.
Gak usah nge-like, gak usah mikirin ada yang ngeliatin atau gak. Yang penting tuh kita tahu tenang ya. Tenang. And love that competition, of course. Yes. Okay. Next question is what your habits before you getting bad with your mother, with your mom? Usually with my dad. Biasanya kalau sama daddy. So you more close with your dad? No, both of them. Both of them, okay. Biasa, okay, going. Kalau sama daddy itu tuh dibacain cerita dulu sebentar. Kalau sama Uma dijelasin ini gimana, atau enggak ngulang yang udah pelajarin kemarin, atau kayak motivasi gitu. Terus kayak cerita-cerita. Apa lagi? Pokoknya ya gitulah. Terus nambah hafalan sebelum ke sekolah. Jadi kalau di sekolah Yara itu tuh ada programnya, kayak namanya tuh apa pokoknya itu program tahfiz. Jadi itu tuh bangunnya subuh. Bangun subuh, masuk ke program tahfiznya, kita nambah hafalan. Nah, itu tuh yang Yara bilang 10 juz tabungannya. Nah, dari situ Yara dapat 10 juznya. Jadi sebelum berangkat sekolah, Dedi membiasakan Yara untuk menambah hafalan. Iya. Kemudian sebelum Dedi tidur, sama Oma. Kemudian sebelum tidur dibiasakan untuk baca story, dibacakan cerita ya. Iya. Kalau sama Dedi dibacain cerita, kalau sama Oma cerita dulu sebelum ngobrol sama Oma itu. Okay. So what other habits? Just that usually. But you love science. Yeah. Maybe you read some book science. Do you love book? Yeah, book. Okay. I usually read science. Read science. So misalkan besok tentang our parts of our bodies gitu. Besok tentang our parts of our bodies. Ya baca dulu. Okay. Besok hari ini pelajarannya apa? Ada yang tahu? Our part of the bodies. Bagus Yara. Oke, terus habis itu dibelajarin. Yara udah tahu. Jadi terus Yara review tuh diulangin pelajarannya, kayak murajaah aja. Ulangin pelajarannya, baca-baca. Ntar pas ujian atau apa, Yara udah tahu. Ini. Masya Allah. What your favorite book except science book? Ada nggak novel? Biasanya kan anak-anak seumuran Yara ini mungkin suka buku-buku cerita, buku-buku novel, maybe buku-buku kartun dan lainnya. Ya, Yara suka buku tentang kayak Sirah Nabawiyah. Terus abis itu pokoknya kayak buku motivasi itu. Terus kadang-kadang tentang kayak sains sedikit lah. All about science gitu ya. Ujung-ujungnya tetap science gitu. Iya. Terus kadang-kadang yang pelajaran junior high school yang kayak CO2 pokoknya itu. So you studying in elementary school, but you reading something about junior school. Junior high school. Junior high school. Yeah. Kenapa? Karena itu kan maksudnya satu level. Iya. Itu kan pasti okay. Pengen banget belajarnya. Ini tuh apa sih? Ini apa sih? Gak ngerti ini apa, ya udah cari aja. Masya Allah. Jadi kemarin tuh Yara ditanyain mau buku baru gak Yara? Ayo ya mau, Yara mau. Terus habis itu dicariin buku baru, Yara pilihnya yang itu. Terus habis itu Yara baca sampai hafal. Okay, next questions. Dan kita akan mengakhiri podcast kita ya. Tapi sebelum itu, saya mau tanya, what your big dreams? No, okay, except the preacher. What other big dreams? I mean, like the second dream, your big dream. Banyak. Oh, you have a lot of bucket list. Banyak banget. Masya Allah. Dulu waktu masih kecil adalah Yara pengen jadi dokter anak. Terus pengen jadi dokter gigi. Pengen jadi astronot, scientist. Nah, sekarang baru dia preacher sampai akhirnya jadi hafizlah insyaallah ya. Hafizlah. So your target is you want to memorize 30 juz in here. Insyaallah. Amin insyaallah ya. That's your big dreams. What kind of motivations? Just give us
give motivations for me, and then for the audience, for your friends in outside there, give one motivations for them to maybe like about language, maybe about English, about other language, or maybe about Quran, just whatever you want to speak, just give the motivations to them. Look the camera. Kalau buat Ustazah Fika, Ustazah Fika pasti bisa bahasa Inggris, Yara tahu. Nah, yang pasti Ustazah Fika lancarin terus ya bahasa Inggrisnya. Okay, I will. Okay, let's rebuild more conversations next. Yeah, okay. And for the audience dan buat peserta yang lagi nonton, yang pasti apapun yang kalian ingin cita-cita gitu, gapai cita-citanya, insya Allah pasti dimudahkan oleh Allah. Dan yang penting Al-Quran selalu denganmu. Yeah. Okay, any motivations maybe? Or maybe you want to send some message for your mother and father in home, like I miss them or something. Iya, Oma, Dedi, kalau Oma sama Dedi lagi nonton, nih Yara mau bilang, Yara kangen sama Oma sama Dedi. Oma sama Dedi kan pasti kangen sama Yara. Semoga Oma sama Dedi selalu sehat di rumah. Terus Yara doain kok setiap hari. Masya Allah. Okay, this is one of last questions. This is big questions. Of this podcast. Yara pernah umroh, ya kan? Bareng Uma Oki Setiana Dewi, bareng Mami sama Dedi. Itu gimana ceritanya kok bisa umroh bareng Uma sama Baba ya? Baba juga? Dedi aja. Uma sama Dedi sama Mariam anak Uma, sama Uma Oki sama Baba. Gimana ceritanya kok bisa? Gak tahu, tiba-tiba begini kan, Yara lagi mau umrah nih. Uma sama Dedi bilang, tahu nggak? Uma sama Dedi mau kasih Yara hadiah loh. Kan kemarin Yara ulang tahun nih, pas September kan Yara ulang tahun September 20. Terus habis itu Yara, Uma punya hadiah buat Yara. Apa? Kita mau umrah. Yeay! Terus Yara senang banget. Tapi pas itu diundur sih, jadi 3 Oktober, harusnya September berapa gitu. Jadi pas di rumah Yara dapat informasi dari Umanya Yara bilang bahwa Yara bakal berangkat sama Uma. Terus Yara senang banget. Terus akhirnya pas di bandara Yara tuh nungguin mana Uma. Terus habis itu Yara langsung ngeliat Uma Oki. Terus Uma Oki datang, Yara langsung ngeliat Uma, langsung salim, terus cerita-cerita dulu sedikit ya. Gitu. Terus habis itu masuk ke pesawat, ya udah. Terus ke Mesir deh. Mesir sama Uma juga? Sama Uma juga. Ke Mesir, terus ke makamnya Imam Syafi'i. Insyaallah. Banyak lah tempat-tempat. How do you feel? I mean like you do umrah with your idol, with Uma, with your teachers, that is your teachers. Bagaimana perasaan Yara gitu? Bisa exploring di Makkah, Madinah gitu kan bareng Uma Oki gitu. Bagaimana perasaan Yara? Seneng banget karena Yara gak tahu juga kok bisa ya gitu. Ya itu pasti karena kehendak Allah. Masya Allah, betul. Dan itu tuh kayak kesempatan luar biasa buat Yara. Sama Uma lagi, sama guru Yara. Masya Allah. Jadi apa sih yang Yara dapetin selama umroh bareng Uma gitu? Satu aja. Jadi Allah itu tuh pasti beri kita kayak kesempatan gitu pokoknya. Karena Yara gak tahu juga. Gak kebayang ya? Iya, gak kebayang. Gak kebayang bahwa Uma akan datang dan umroh bareng Yara, Yara. Melakukan ibadah bareng Yara. Jadi itu tuh kayak kesempatan. Jadi kayak Yara tuh amazed. Yeah, that amazed you. Dan itu pasti karena Allah
Masya Allah, tabarakallah. Oke, luar biasa Yara ceritanya, Masya Allah banget. Di sini kita dapat satu hal bahwasanya bahasa itu penting ya Yara. Bahasa itu penting karena dengan berbahasa kita bisa keliling dunia, exploring the world, dan itu adalah satu kalimat yang diucapkan oleh Umma Okistiana Dewi, bahwasanya kalau kita mau keliling dunia kita harus bisa berbahasa. Paling tidak adalah 2 bahasa internasional ya, bahasa Inggris dan Arabic. Nah, gitu. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa daripada Al-Qur'an, daripada umat Islam, Al-Qur'an kita gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak mengerti berbahasa Arab, itu akan sedikit menyulitkan kita gitu untuk belajar Al-Qur'an. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Intinya kalau kamu ingin keliling dunia dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru di luar sana, ya berbahasalah ya. Kuasailah berbagai bahasa gitu, bahasa internasional. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Yara bahwasannya untuk belajar Al-Qur'an itu tidak harus dia harus anak yang remaja dulu, dewasa dulu gitu. Justru kita harus bisa menanamkan Al-Qur'an itu dari kecil, dari lahir, karena itu adalah bagian dari umat Islam. Masya Allah, tabarakallah. Intinya kita dapat banyak hal dari podcast kali ini, dan kita harus mencontoh semangat sebagaimana adik kecil kita ini, si bule kecil, Masya Allah. Semangat, biasanya kita harus mencoba hal-hal baru, kita harus menyukai hal-hal baru. Jangan pernah takut untuk berbicara di depan. Don't be afraid to be a preacher, karena kamu bisa jadi pendakwah gitu. Karena sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan bahwasanya ad-dinun nasihah, bahwasanya agama itu nasihat, dan ketika kita dalam bernasihat ya kita butuh untuk mengucapkan sebuah kalimat, dan pengucapan kalimat itu adalah bagian daripada dakwah, bagian dari preacher, bagian daripada syiar gitu kan. Makanya kita harus bisa belajar public speaking, berbahasa, dan kemudian Al-Qur'an itu sendiri. Baik teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita telah melaksanakan podcast yang luar biasa pada ini udah sore, dan we gonna end this. We gonna end this and we gonna talk after this in outside and discuss a lot of something. Masya Allah. Oke, kalau gitu terima kasih karena teman-teman udah menonton podcast BBM Bincang Bareng Mafaz. Pantengin terus podcast-podcast terbaik kita nanti ya di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. BBM Bincang Bareng Mafaz.